Dan salah satunya itu memang kita ingin berbuat baik kepada orang lain ya. Itu mungkin di dalam Al-Quran pasti banyak sekali ayat yang diulang-ulang untuk berbuat orang lain dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dan kami, saya selaku ketua, pihak keluarga, juga Pak Taufik, kita pinginnya tuh bisa sama-sama tidak ada lagi saudara kita, tetangga kita yang merasa kesulitan dalam mencari ataupun makan. Karena kita takut juga nantinya ketika sudah yaumil akhir tetangga kita mempertanyakan kita gitu loh. Kita alhamdulillah bisa makan enak, punya tanah yang luas, tapi tidak mengajak mereka untuk bisa makan bersama, untuk bisa gabung bersama dan memanfaatkan tanah yang betulnya ini kan titipan dari Allah seperti itu. Untuk alhamdulillah kita salah satu bantuan atau support itu pertama dari Bank Indonesia yang pada saat itu kita coba menjajaki untuk mendapatkan CSR-nya. Tentu mendapatkan CSR ini ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah pembentukan kelompok, dan kelompok ini memang tidak serta-merta diberikan bantuan itu dalam bentuk uang awalnya, hanya dalam bentuk barang jadi seperti ikan nila, ikan mas, ikan mujair, ikan mujair yang ikan nila merah, ikan nila yang hitam ya. Kemudian ada ikan patin, dan itu semua pemberiannya dalam bentuk jadi. Jadi untuk dalam bentuk uang mereka pihak BI itu tidak mau. Kita tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang seperti pemuda, bahkan kita sudah mengundang anak-anak pemuda. Tapi memang mereka kan kadang-kadang berpikirnya soal materi terlebih dahulu gitu ya. Tidak mau berkembang terlebih dahulu, maunya instan gitu. Itu sih yang kadang-kadang kita belum bisa dapetin anak-anak pemuda. Mereka pasti akan tanyakan, berapa yang kita bisa dapat itu. Padahal jika mereka ingin memanfaatkan di lahan ini, bebas gitu. Mereka misalkan mau budidaya ikan, bisa. Kemudian mau menanam pohon pisang atau perkebunan, bisa. Tapi mereka kan pasti mikirnya pada akhirnya, mungkin belum ada nih hasilnya, nanti tunggu berhasil aja dulu di poktannya. Untuk kendala kita saat ini adalah lebih ke arah kita alhamdulillah pemancingan akhirnya kita buka. Tadinya hanya pembibitan saja, saat ini kita coba pemancingan. Kemudian alhamdulillah kita coba juga buat yang produk marinasi. Produk marinasi ini salah satu lini bisnis atau pengembangan dari Poktan Aliklas yang kita bangun. Dan kendala kami, terutama yang Poktan Aliklas, alhamdulillah saat ini yang kita hadapi itu lebih ke arah lebih ke marketingnya, kemudian packaging yang lebih bagus. Kemudian kita inginnya tuh produk marinasi ini bisa dikenal banyak orang, terutama bagi ibu-ibu kantoran gitu. Dan salah satunya juga kita kenapa berharap anak muda masuk di kami di Poktan Aliklas supaya bisa memberikan inovasi ataupun memberikan dampak yang signifikan buat produk marinasi, buat perikanan begitu. Jadi cita-cita Poktan itu sendiri sebetulnya lebih mengarah mensejahterakan anggotanya ya. Anggotanya, dan juga tempat ini bisa dikenal oleh khalayak luas. Karena Mas bisa lihat kalau di sini lokasinya strategis ya. Kemudian di daerah Jakarta, dan bisa nantinya tuh sebagai sentral bagi daerah-daerah lain gitu. Itu sih yang harapan kami tuh bisa nih sebagai Poktan Aliklas ini penggenjot perekonomian baik itu masyarakat maupun negara gitu loh. Seperti itu sih harapannya. Jadi alhamdulillah saya dipertemukan sama Allah dengan keluarga Pak Haji Wahab ini yang notabene di mata saya mereka itu lebih ke agamis ya. Saya juga belajar dari mereka bagaimana mendidik anak bisa pada hafiz Quran, bisa punya akhlak yang bagus. Disinilah saya belajar dengan keluarga Pak Haji Wahab ini. Nah disitulah makanya saya percaya sekali dengan keluarga beliau bahwa niat dan tujuan mereka adalah bukan semata untuk mencari rezeki, tapi juga sambil beribadah gitu kan. Saat itu saya belum bergabung di Poktan.
ternyata di sini udah ada kegiatan poktan. Itu poktan pertama saya belum mau masuk. Nah, poktan kedua juga saya belum mau masuk karena ditawarkan, saya nggak mau. Saya ngeliat dulu, pelajarin dulu bagaimana sih prosesnya ini. Nah, poktan 3 saya baru masuk. Dengan catatan saya mau anak-anak muda. Nah, di kelompok poktan ini kita sebagai orang tua, saya sempat dijadikan ketua umum, tapi saya nggak mau. Saya suka anak muda yang memimpin ini. Orang tua di belakang layar sebagai penasihat aja dan memberikan motivasi, juga memberikan pengalaman hidupnya selama ini untuk membina anak-anak muda. Jadi alhamdulillah Poktan 3 ini kita isi dengan anak-anak muda supaya mereka termotivasi dan punya kreativitas tinggi untuk bisa mereka hidup mandiri. Nah, yang saat ini kita ajukan itu adalah bagaimana saya bisa mengajak anak-anak muda ini mendapatkan bekal, nggak cuma di sini menjadi kelompok, tapi mereka harus bisa lepas dari sini dengan membawa bekal ilmu atau keahlian dari sini. Jadi mereka nggak terikat harus di sini terus, tidak. Saya sarankan kalau kamu sudah dapat ilmu dari sini, apapun kembangkan di luar atau bisa mandiri. Jadi di sini nggak cuma jadi tempat pelatihan, tempat wisata, tapi juga mereka nanti memberikan sesuatu yang bermanfaat ya bagi mereka yang sudah tergabung di sini. Mereka lepas dari sini sudah punya bekal ilmu. Kendalanya di sini, Om itu kan sudah sepuh ya, udah tua, speednya udah nggak kayak dulu. Walaupun banyak ide-ide liar yang harus saya tuangkan, Om, tetap butuh dukungan anak-anak muda yang speednya lebih kenceng, yang diajak begadang berani, ya kan? Nah, sekarang aja Om ngedesain di komputer aja udah sebentar aja udah pusing. Ya karena saya butuh juga tim marketingnya, kita belum solid atau belum punya, atau bagaimana caranya kita bikin packaging yang bagus, lebih menarik. Saat ini kita masih jual polos ya, ke teman-teman anggota sebagai resellernya. Jadi untuk marketing di medsosnya kita masih kurang, belum ada tenaga ahlinya di situ. Jadi Om lebih fokus ke produksi. Artinya kalau Om semua pegang kayaknya nggak kepegang. Pesan dari almarhum dulu, termasuk Bapak Wahab, Haji Wahab, adalah supaya tempat ini bermanfaat untuk masyarakat, menjadikan tempat yang bermanfaat, artinya penuh keberkahan ya, bisa menghasilkan, bisa membangkitkan ekonomi umat, juga bisa untuk belajar mereka-mereka yang tidak memiliki pengalaman kerja atau dalam bidang pertanian maupun perikanan maupun perkebunan maupun kuliner. Insya Allah tempat ini akan jadi tempat edukasi yang siap untuk menampung siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sobat Qurani hari ini insya Allah mengamanahkan dana operasional untuk Poktan Al-Ikhlas demi keperluan operasional Dapur Marinasi Ikhlas Berkah. Terima kasih, saya terima bantuan dana operasional dari Sobat Qurani. Insya Allah dapat memberikan keberkahan dan juga dapat mengembangkan Dapur Ikhlas Berkah Poktan Al-Ikhlas. Amin. Semoga sukses, Mas. Kami juga menyerahkan dukungan berupa timbangan digital untuk keperluan operasional Dapur Marinasi Ikhlas Berkah. Ya, semoga lancar proses usahanya dan menjadi kekuatan ekonomi umat selanjutnya. Amin. Dan ini saya serahkan simbolis ya, 1 unit handphone untuk Dapur Marinasi Poktan Al-Ikhlas. Terima kasih Mas Lana, alhamdulillah jazakallahu khairan. Saya terima bantuan CSR-nya untuk Dapur Marinasi. Insya Allah ini bermanfaat bagi menunjang kebutuhan Dapur Marinasi. Hari ini telah terlaksana dukungan dari Sobat Qurani untuk Poktan Al-Ikhlas berupa kenaikan daya listrik dari 1.300 VA ke 5.500 VA. Semoga bisa menjadi kelancaran usaha Dapur Marinasi Ikhlas Berkah. Alhamdulillah, saya terima dukungan CSR-nya dari Sobat Qurani. Insya Allah ini menjadi awal mula kami dapat jauh lebih berkembang. Terima kasih. Terima kasih.